Alhamdulillah wa syukru ala ni'amihi dhahirah wal batinah qadiman wa hadisan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Kata jomblo berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ditulis dengan jomlo tanpa huruf B bermakna perawan tua. Artinya sebuah isyarat bahwa jomblo lebih didekatkan kepada perempuan dibandingkan laki-laki. Mengapa? Karena memang laki-laki memiliki peluang lebih besar untuk menikah dibandingkan perempuan. Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran bahwa manusia telah diciptakan berpasang-pasangan. Banyak ayat yang menjelaskan hal tersebut, di antaranya adalah Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami Allah telah menciptakan kalian min dzakari wa untha, dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum, dan kami menjadikan kalian syu'uban wa qabaila lita'arafu, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, khabirun, maha mengenal. Dalam ayat yang lain pula dijelaskan tentang menggambarkan manusia telah diciptakan berpasang-pasangan. Di antaranya An-Nisa ayat pertama, An-Nahl ayat 72, At-Taubah ayat 71 dan ayat-ayat yang lainnya. Ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa sebuah pesan akan telah ditentukannya jodoh manusia, yaitu laki-laki jodohnya ada perempuan dan perempuan jodohnya adalah laki-laki. Lantas apakah baik dan jeleknya jodoh kita tergantung pertama ikhtiar kita, yang kedua apakah kita bertakwa atau tidak menentukan akan takwa dan tidaknya yang dijodohkan oleh Allah kepada kita. Lantas ikhwatu iman rahimakumullah, bagaimanalah kondisinya jika kita masih dalam kondisi jomblo? Maka pilihan Anda, pilihan kita ketika masih jomblo ada dua. Pertama, nikmatilah masa jomblomu. Yang kedua, atau segeralah menikah. Pertama, menikmati masa jomblo. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran surat An-Nur ayat 33, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin, tidak mampu menikah, la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih, hendaklah menjaga kesucian dirinya, wal yasta'fif, sehingga yughniyahumullah min fadli, Allah memampukan mereka min fadlihi, dengan karunia-Nya. Ayat tersebut merupakan perintah kepada laki-laki yang belum mampu menikah untuk menjaga kesucian. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata, siapa yang telah mampu di antara kalian untuk menikah, fal yatajawwaz, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, sungguhnya nikah itu lebih menjaga pandangan. Wa ahsanu lil farji, lebih memelihara farji. Wa man lam yastati, dan barang siapa yang belum mampu, fa alaihi bis-shaum, maka hendaklah ia saum. Fa innahu lahu wija, karena saum itu akan menjadi tameng, peredam baginya. Maka bagaimanakah menikmati rasa jomblo itu? Masa di mana kita belum memiliki pasangan. Pertama, jagalah kesucian. Sebagaimana Al-Quran surat An-Nur ayat 33 tersebut. Menjaga kesucian ini penting ikhwatu iman. Karena rasa cinta itu bagaikan aliran sungai yang begitu deras. Jangan dulu alirkan sungai itu ketika belum waktunya. Buatlah tembok yang tinggi. Buatlah bendungan yang besar, hingga pada waktunya engkau membuat aliran-aliran air yang akan diterima oleh aliran sungai yang telah menunggu. Maka rasa cinta itu akan
meledak akan tersalurkan dengan begitu hebat pada waktu dan orang yang tepat. Namun ketika air itu lantas dialirkan bukan pada waktunya, maka air itu akan menjadi sebuah aliran air yang biasa saja terasanya, bahkan akan terasa hambar, lebih parah lagi akan hilang sebelum waktunya. Kedua, saat jomblo itu masih ada dalam diri kita, maka gemarlah melaksanakan saum sunat sebagaimana amanah dari Rasulullah SAW bahwa saum sunat itu dapat menjadi tameng. Yang ketiga, seirama dengan sabda Rasul pada hadis yang tadi dibacakan, ya ma'syarus syabab, pada hadis ketika Rasulullah menyebutkan 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah, Rasulullah pun menggunakan kalimat syabab dengan ungkapan bentuk mufrad syabun. Ketika Rasulullah menyebutkan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah, golongan pemuda Rasulullah menggunakan ungkapan wasyabun nasya'a fi ibadatillah atau wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Dan golongan pemuda yang nasya'a tumbuh dan berkembang fi ibadatillah dalam beribadah kepada Allah. Inilah masa di mana menikmati masa kejombloan, beribadah kepada Allah. Ada beberapa ibadah yang akan lebih berat, lebih tinggi ujiannya ketika telah menikah. Maka nikmati kejombloan dengan cara beribadah kepada Allah, ibadah yang akan terasa berat saat menikah. Maka sebelum menikah tingkatkan ibadah-ibadah tersebut. Di antara ibadah yang akan terasa berat setelah menikah dan lebih leluasa sebelum menikah, yang pertama tolabul ilmi, mencari ilmu. Setelah menikah kita akan terbatas ruang dan waktu, terbatas gerak dan tenaga. Maka mumpung kita belum menikah, carilah ilmu setinggi langit, carilah pengetahuan seluas-luasnya. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Setelah menikah kita terbatas ruang dan waktu untuk membahagiakan orang tua, untuk membantu orang tua. Kemudian yang ketiga, perluas jaringan silaturahmi. Setelah menikah kita terbatas. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan seseorang harus juga memperhatikan apakah pasangan kita akan tersinggung atau tidak. Maka sebelum menikah perluas jaringan itu tentunya dengan tetap memperhatikan batasan-batasan syariat Islam. Yang keempat, mulailah rintisan ekonomi untuk masa depan pernikahan. Rizki itu memang sudah ditentukan ikhwatu iman, tapi wajib hukumnya untuk berikhtiar. Maka mulailah ikhtiar itu dari sejak sekarang, sejak sebelum menikah. Kalau digambarkan, mudah-mudahan rizki itu seperti bunga yang mulai menguncup sebelum menikah. Mudah-mudahan setelah menikah bunga itu bermekaran, bahkan mungkin berbuah ketika telah memiliki pasangan hidup. Itulah pilihan-pilihan ketika kita memilih untuk menjomblo sebelum adanya pernikahan. Kedua, pilihan untuk segera menikah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran surat An-Nur, satu ayat sebelum ayat 33, Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum, dan nikahilah oleh kalian al-ayama minkum, orang-orang yang sendirian di antara kalian. Ini Imam Ibnu Katsir mengungkapkan adalah ayat perintah untuk menikah. Adapun para ulama sampai ada yang menganggap bahwa menikah itu adalah wajib berdasarkan hadis Rasulullah yang tadi dibacakan, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatajawwaz. Namun pendapat yang paling kuat menyebutkan adalah sunnah muakkad hukum dari nikah tersebut. Rasulullah telah menjamin bahwa orang-orang yang menikah akan diberikan kemampuan oleh Allah. Bahkan Allah sendiri menegaskan, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih.
Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis dari Abu Hurairah, salah satu hakun alallahi aunihim. Ada 3 macam orang yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah. Yang pertama, an-nakihu yuridul afaf. Orang yang menikah karena menghendaki kesucian. Karena takut kalau menikah ditunda-tunda bahkan malah menjadi dosa, maka segeralah menikah. Allah akan yughnihimullah, menjadikan kalian mampu. Wal mukatab yuridul ada, dan seorang budak mukatab yang bertekad melunasinya. Yang ketiga, wal ghazi fi sabilillah, dan orang-orang yang berperang di jalan Allah. Riwayat hadis Ahmad, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah tersebut menegaskan Allah pasti akan memampukan kalian. Maka Allah tegas menyebutkan tazawwaju fuqara'a yughnikumullah. Tikahlah, kawinlah orang-orang fakir, niscaya Allah akan memberikan kecukupan kepada kalian. Demikian Rasulullah menegaskan. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Maka memilih yang pertama, tidak menikah dahulu, menjomblo, maka nikmati jomblomu itu dengan berbagai ibadah yang akan sulit setelah dilaksanakan saat menikah. Mudah-mudahan menjadi sebuah latihan untuk persiapan sebelum menikah. Kedua, jika telah mampu, telah siap untuk menikah, maka segeralah menikah. Yughnihumullah, Allah yang akan memampukan, menjadikan kalian siap untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Demikian, mudah-mudahan saat jomblo kita menjadi jomblo fi sabilillah, dan saat kita menikah kita menjadi pasangan yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.